Pernah nggak sih Anda ngerasa kalau sukses itu kok kayaknya susah banget dicapai? Nah, hari ini kita bakal bongkar satu prinsip menarik namanya magnet rezeki. Ini adalah gabungan antara kekuatan energi dari dalam diri dengan tindakan nyata buat narik kelimpahan. Kita mulai dari sebuah ide yang mungkin kedengarannya radikal ya. Ini dari buku Rahasia Magnet Rezeki. Di situ dibilang, sebenarnya Allah menciptakan manusia untuk dimuliakan dan dimanja. Coba deh, ini kan kebalikan dari pemikiran umum kalau hidup itu harus selalu berjuang. Gimana kalau kita sebetulnya memang diciptakan untuk hidup berkelimpahan? Nah, ini dia inti dari prinsip magnet rezeki. Anggap aja pikiran dan perasaan Anda itu sebuah magnet. Energi apapun yang Anda pancarkan, mau itu positif atau negatif, ya itu juga yang bakal Anda tarik dari luar. Jadi, semua perubahan di luar sana itu mulainya dari dalam diri kita sendiri. Oke, terus gimana cara kerjanya? Pertama-tama kita harus paham dulu soal medan energi di dalam diri kita. Konsep dasarnya gini, rezeki atau keberuntungan itu sebetulnya adalah sebuah bentuk energi. Aturannya simpel banget, yang sejenis akan menarik yang sejenis. Jadi kalau Anda terus-terusan memancarkan energi positif, kayak rasa syukur, optimisme, ya otomatis energi positif dari alam semesta, entah dalam bentuk peluang atau rezeki, bakal datang sendiri ke Anda. Nah, di sini kelihatan jelas banget bedanya. Di satu sisi, ada yang namanya energi penolak. Ini nih, hal-hal kayak ngeluh, iri hati, yang justru aktif mendorong rejeki menjauh. Terus, di sisi lain, ada energi magnetik, kayak rasa syukur dan ibadah yang malah narik rejeki mendekat. Dua kekuatan ini nih, yang terus-menerus bekerja di hidup kita. Yuk, sekarang kita bahas lebih dalam salah satu energi magnetik yang paling kuat, rasa syukur. Eits, tapi jangan salah. Ini bukan cuma omongan spiritual doang loh, ada datanya. Sebuah studi tentang kesehatan psikologis nemuin kalau rasa syukur aja tuh bisa ngasih pengaruh positif sampai 27,2%. Itu angka yang gede banget, cuma dari mengubah cara kita melihat sesuatu. Jadi, membiasakan perasaan positif lewat rasa syukur itu ibarat kita nyalain mesin. Kalau mesinnya udah nyala, pikiran dan tindakan positif yang lain itu bakal ngikutin secara otomatis. Hampir nggak perlu usaha lagi. Tapi, tunggu dulu. Punya perasaan positif aja ternyata nggak cukup. Energi ini harus kita salurkan lewat tindakan yang disiplin. Ada sebuah ajaran yang bijak banget nih dari tradisi Islam, sebuah hadis yang ngasih kita prinsip manajemen waktu yang luar biasa. Intinya, kita diajak buat manfaatin 5 kesempatan penting dalam hidup, kayak masa muda, kesehatan, dan waktu luang, sebelum semuanya itu hilang. Dan hebatnya, ajaran kuno ini ternyata masih relevan banget sampai sekarang. Kita bisa lihat cerminannya di rutinitas orang-orang sukses di dunia. Mereka nggak ngebiarin hari mereka lewat gitu aja. Mereka sengaja memanfaatkan waktu dan energi mereka, terutama di pagi hari. Dan memang benar loh, studi modern juga membuktikan ini. Cuma dengan bangun pagi aja, ternyata manfaatnya besar banget buat kesehatan fisik dan mental kita. Ini jadi pondasi yang kuat untuk hari yang produktif. Oke, sekarang coba kita tarik ke skala yang lebih gede lagi. Kalau energi positif dan disiplin bisa mengubah hidup satu orang, apa jadinya kalau satu negara merasakan hal yang sama? Yuk, kita lihat gimana sentimen ini bekerja di level ekonomi. Pertanyaannya, mungkin nggak sih prinsip sentimen positif yang sama itu bisa benar-benar bikin ekonomi sebuah negara jadi tumbuh? Dan jawabannya menurut sebuah riset dari Chicago Book Review adalah bisa. Terutama di negara-negara berkembang ya. Gelombang optimisme dari masyarakat itu terbukti bisa memicu pertumbuhan yang nyata, baik di lapangan kerja maupun di daya beli. Dan efeknya itu bertahan lama. Dan ini bukan efek sesaat loh. Sentimen positif ini menciptakan semacam lingkaran setan yang baik. Optimisme bikin orang belanja, belanja menciptakan lapangan kerja, dan lapangan kerja baru bikin orang makin optimis. Siklus ini bisa mendorong ekonomi real sampai 3 tahun ke depan. Terus, apa artinya semua ini buat kita? Yuk kita simpulkan semuanya. Nah, ini dia kerangka simpel yang bisa langsung kita pakai. Semuanya dimulai dari pola pikir kita, energi dari dalam yang kita bangun. Lalu energi itu kita salurkan lewat tindakan yang disiplin dan terarah. Dan hasilnya? Ya, kita secara aktif menarik kesuksesan dan rezeki yang kita mau. Nah, sekarang pertanyaannya buat Anda. Ada nggak satu energi negatif yang bisa Anda lepasin hari ini? Dan energi positif apa yang mau Anda pilih sebagai gantinya? Karena dengan beralih dari energi penolak ke energi penarik, Anda sebenarnya mulai membentuk ulang realitas Anda, satu pikiran pada satu waktu.